Probolinggo. Analis News Ko.id. Bimbingan teknis pemahaman kekayaan intelektual bagi pelaku usaha ekonomi kreatif bertempat di Kampung Kita Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, yang dihadiri oleh ratusan peserta pelaku usaha kreatif se-Kabupaten Probolinggo. Tanggal 29 Maret tahun 2024. Hadir untuk memberikan bimbingan teknis dan pemahaman bagi pelaku usaha, DPR RI terpilih tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, Muhammad Khairul Amri SP, MPD, serta Menparekraf, Tohar Remangaribi. Hadir pula dari pemerintah Kabupaten Probolinggo, Bambang Heri Wahyudi. Acara tersebut berjalan dengan sukses dan lancar, setelah memberikan bimbingan teknis dan pemahaman selesai, diakhiri dengan buka bersama. Di sela-sela acara, Muhammad Khairul Amri SP, MPD, menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acara ini adalah hasil kerjasama kolaborasi antara kami, anggota DPR RI Komisi 10 dengan Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif, yaitu memberikan bimbingan teknis tentang pentingnya hak kekayaan intelektual buat para pelaku ekonomi kreatif. Kenapa ini menjadi penting sekali? Ini adalah bagian dari pembelajaran atau memberikan edukasi kepada teman-teman pelaku ekonomi kreatif bahwa saat ini sudah sangat booming sekali, yaitu di zaman dunia medsos ini orang-orang membuat kreativitasnya ya dalam bentuk gambar atau segala macam budaya dan lain-lain itu. Ini seyogianya didaftarkan kepada hak sebagai kekayaan intelektual hasil karyanya. Kenapa? Karena jangan sampai ada plagiat-plagiat. Kenapa? Seringkali terjadi teman-teman sang kreator itu awalnya tidak mengira apa yang menjadi hasil kreasinya itu menjadi dianggap konten-konten biasa ya, hasil kreatif biasa. Ternyata di kemudian hari apa yang menjadi hasil kreativitas itu sangat bernilai harganya, bahkan bisa sampai miliaran rupiah. Agar itu tidak terjadi, makanya kita mohon kepada teman-teman itu sebagai konten kreator itu, kalau memang dianggap hasil karyanya itu menilai nilai ekonomi, nilai lukisan, nilai budaya dan segala macam itu sangat bagus sekali, itu seyogianya segera didaftarkan menjadi sebuah kekayaan intelektual. Sama halnya misalnya teman-teman wartawan punya hasil karya memoto ya, atau punya hasil karya menulis, itu kan juga harus dibukukan dan menjadi hak kekayaan intelektual. Nah itulah pentingnya tentang Bimtek saat ini. Dan ke Bimtek saya akan menyalurkan program beasiswa tahun ini untuk 48.400 orang untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK dan 500 untuk yang kuliah. Total nilai uangnya itu senilai 88 miliar 800 juta rupiah. Dengan Kementerian dengan perpustakaan, saya juga sudah menyalurkan 1 unit mobil perpus keliling, dan insya Allah ini sekarang kita lagi merancang bagaimana lewat dana alokasi khusus kita bisa membangun kantor perpustakaan yang representatif untuk wilayah Kabupaten Probolinggo. Kita lagi mengusahakan total anggarannya senilai 10 miliar. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan. Yang keempat dengan Kemenpora, pemuda dan olahraga. Ini saya juga selalu memberikan support kepada olahraga yang berasal dari Provinsi Pasuruan, dan nanti kita cari bibit-bibit unggul dari berbagai macam cabang olahraga yang ada di wilayah dan Jawa Timur ini untuk terus kita asah, kita berikan yang terbaik agar mereka dengan talenta keolahragaannya ini betul-betul bisa membawa daerah Probolinggo dan Pasuruan go nasional, menjadi atlet-atlet nasional. Untuk memantapkan bimbingan teknis dan pemahaman, Menparekraf Tohar Remangaribi menambahkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan bimbingan teknis bagi pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo. Remangaribi dari Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Jadi kegiatan ini, kegiatan yang sedang berlangsung adalah kegiatan bimbingan teknis bagi para pelaku ekraf di Probolinggo. Nah, untuk memberikan kontribusi kepada para pelaku pemahaman tentang HKI, hak cipta, hak kekayaan intelektual, agar mereka bisa berkarya lebih bagus
dan produknya itu bisa dipatenkan. Ya. Nah, hal itu yang sangat menarik. Kenapa kita butuh itu untuk sosialisasi di tahap awal? Karena ekonomi kreatif akan semakin berkembang. Mungkin di Probolinggo, besok di Pasuruan dan lain-lain. Harapan untuk masyarakat Probolinggo? Harapannya ekonomi kreatif ini, pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa menggeliat secara ekonomi, mengurangi pengangguran yang ada di Probolinggo, terus bisa meningkatnya pendapatan, terus kemudian mengurangi pengangguran, karena ekonomi kreatif itu bisa kuliner, jualan kuliner, kria, fashion, baju dan segala macam, bahkan sampai merek packagingnya susu. Tadi kita ngobrol soal susu, seperti itu. Jadi apa yang menjadi potensi di Probolinggo itu yang ditingkatkan. Demikian mungkin harapan dari kementerian. Reporter Analis News melaporkan dari Kampung Kita Desa Condong.